Presiden Joko Widodo mengutuk keras serangan udara Israel terhadap Lebanon yang menewaskan ratusan orang. Jokowi juga mengajak semua negara termasuk PBB merespon cepat dan mencegah lebih banyak korban jiwa. Mengutuk keras serangan Israel ke Lebanon dan kita mengajak semua negara dan juga PBB untuk memberikan respon yang cepat agar tidak semakin banyak korban lagi yang terjadi atas serangan-serangan Israel. Saya rasa itu. WNI akan dipulangkan kah Pak? WNI yang ada di Lebanon? Saya sudah telepon ke Bu Menlu. Itu sudah dalam proses. Pak, soal pilkada. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, setelah berhasil mengidentifikasi 2 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi, saat ini pihak Rumah Sakit Polri Jakarta Timur masih mengidentifikasi 5 jenazah lain. Pihak Rumah Sakit Polri masih mengumpulkan sejumlah data antemortem dan postmortem dari pihak keluarga. Kelima jenazah ini lebih sulit diidentifikasi karena kondisi cairan dan darah di tubuh korban telah rusak. Hal ini menyebabkan Rumah Sakit Polri kekurangan sejumlah data antemortem. Pihak Rumah Sakit Polri masih membuka pos DVI antemortem bagi pihak keluarga untuk membawa identifikasi dan alat pribadi korban seperti baju dan sikat gigi untuk dilakukan pencocokan. Sampai saat ini sejumlah sampel data primer korban seperti odontologi gigi, sidik jari, dan DNA masih kurang lengkap. Identifikasi kelima jenazah ini akan dilanjutkan menggunakan DNA dan tes tulang. Ya, keluarga korban mengharapkan ya karena kita udah dari minggu ya, udah tiga kali ke sini informasi dari pihak rumah sakit katanya masih dalam proses pencocokan data. Sudah data kita semua apa yang dipinta dari pihak rumah sakit kita semuanya udah dilengkapi. Apa aja Pak yang seperti diberikan apa aja Pak? Ya dari data keluarga, data foto ijazah. Pokoknya yang terkait dengan data-data kependudukan ya semuanya, kelengkapan dari sekolah semuanya udah ada. Sudah ada kejelasan dari pihak rumah sakit bahwa kapan ini jenazah bisa dibawa ke? Secara kejelasan belum, cuma hari ini informasinya dari pihak pimpinan rumah sakit sedang mengadakan rapat. Pemirsa, polisi mengungkap 7 remaja yang tewas di Kali Bekasi merupakan bagian dari kelompok yang akan melakukan tawuran pada Sabtu malam lalu. Polisi juga menyebut para remaja tersebut menceburkan diri ke Kali Bekasi karena panik didatangi tim patroli dan mendengar suara ledakan. Kasus penemuan 7 jenazah di aliran Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat hingga kini masih dalam penyelidikan polisi. Dari bukti yang ada ditemukan sejumlah fakta baru, yakni para remaja tersebut panik karena kedatangan tim presisi Polres Metro Bekasi Kota ke lokasi berkumpulnya korban lantaran hendak melakukan tawuran. Polisi juga menyebut puluhan remaja yang kabur juga panik lantaran mendengar suara ledakan. Namun demikian belum diketahui dari mana asal sumber ledakan. Setelah ada presisi datang jam 3 pagi, itu anak-anak tersebut karena mungkin merasa bersalah, ada yang membawa senjata tajam, akhirnya membubarkan diri, mencari penyelamatan diri. Sehingga banyak yang terjun ke kali, begitu. Pak, ini berarti mau udah tawuran atau baru mau tawuran? Belum mau tawuran, baru mau tawuran. Sebelumnya polisi juga memastikan 7 jenazah yang ditemukan di aliran Kali Bekasi merupakan remaja anggota kelompok geng motor yang hendak tawuran. Hal ini terungkap usai polisi mengamankan 22 remaja pelaku tawuran yang membawa senjata tajam berjenis celurit. Polisi pun memastikan 7 jenazah yang ditemukan di aliran Kali Bekasi tergabung dalam kelompok geng motor yang sama. Sebelumnya, 7 jasad ditemukan di sebuah kali yang mengalir di belakang perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. 7 jenazah pertama kali ditemukan warga tengah mengapung di aliran sungai yang berlumpur. Sejumlah warga mencoba mendekati jasad-jasad tersebut. Semula warga mengira hanya terdapat 6 jasad yang mengapung di permukaan. Namun saat dievakuasi oleh petugas BPBD setempat, petugas menemukan 1 jasad lagi hingga menjadi 7 jasad.
Pemirsa, Perhimpunan Dokter Forensik Mediko Legal Indonesia menyampaikan penyebab kematian Afif Maulana akibat terjatuh dari ketinggian. Hal tersebut diungkapkan usai ekshumasi dan otopsi yang dilakukan beberapa waktu lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim dokter independen dari Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia (PDFMI) mengungkap hasil otopsi jenazah Afif Maulana di kantor Polresta Padang. Sebelumnya pada tanggal 9 Juni 2024, jenazah Afif Maulana ditemukan di bawah jembatan Kuranci, Kota Padang, Sumatera Barat. Ketua tim PDFMI Ade Firmansyah menyatakan, analisis dan pemeriksaan yang dilakukan pihaknya berdasarkan metode ilmiah yang dicocokkan dengan berbagai kronologis tempat kejadian perkara dan dokumen. Selain itu juga disertakan keterangan dari Polresta Padang, Lembaga Bantuan Hukum Padang, dan Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi. Kesimpulannya, kematian siswa SMP Afif Maulana disebabkan luka yang didapat saat jatuh dari ketinggian. Kematian dari almarhum Afif Maulana ini adalah sebuah kecederaan atau kekerasan tubuh yang multipel pada daerah pinggang, punggung, serta kepala yang mengakibatkan adanya patah tulang belakang kepala, ada perlukaan juga di bagian otak. Terkait hasil otopsi ini, kuasa hukum Afif Maulana dari LBH Padang, Anissa Hamda, mengaku pihaknya masih mempelajari hasil otopsi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk membahas mengenai hal ini kami sudah bersama dengan Dr. Ade Firmansyah, Ketua Tim Perhimpunan Dokter Forensik Mediko Legal Indonesia. Selamat sore Dr. Ade. Selamat sore Mbak Friska. Ya, Dr. Ade, ini PDFMI memastikan Afif Maulana meninggal karena terjatuh dan bukan penganiayaan. Apa saja bukti-buktinya yang bisa dipaparkan? Ya, pertama-tama mungkin saya perlu tekankan bahwa tim kami di sini bersifat netral ya. Jadi kita tidak memihak dari pihak manapun dan memang tujuan utama kebenaran ilmiah untuk mengungkapkan peristiwa-peristiwa terkait penemuan jenazah almarhum yang ditemukan di bawah jembatan Kuranci. Jadi kita utamanya adalah mencari kebenaran ilmiah untuk mengungkap gitu. Kenapa meninggal di bawah jembatan tersebut. Data-data ini kita kumpulkan semuanya dari pemeriksaan jenazah, ya, pemeriksaan penunjang, histopatologi forensik, pemeriksaan diatum, pemeriksaan TKP, dan informasi-informasi lainnya. Itu semua kita kumpulkan, kita rangkum. Maka dari data-data tersebut itu kita memang melihat ada 3 kemungkinan mekanisme terjadinya perlukaan. Dan memang dari semuanya itu yang paling konsisten adalah suatu kondisi di mana jatuh dari ketinggian. Karena pada tubuh jenazah tersebut kita temukan bukti-bukti adanya perlukaan yang diakibatkan oleh impact yang bersifat high energy. Ini yang tidak mungkin terjadi pada 2 kondisi lainnya. Serta temuan pada perlukaan pada kepala itu memang menunjukkan adanya luka yang diakibatkan oleh proses di mana kepala itu mendekati benda, bukan benda yang mendekati kepala. Sehingga tim kami menyimpulkan bahwa ini cocok dan konsisten dengan perlukaan pola perlukaan yang terjadi karena jatuh dari ketinggian. Baik, artinya dalam bahasa awam ini tidak ada penganiayaan begitu ya, disimpulkan seperti itu ya, dokter? Betul. Tidak, pola-pola luka yang kami temukan itu tidak konsisten dengan adanya suatu penganiayaan ya, karena di mana misalnya informasi yang kami dapatkan untuk misalnya menendang atau memukul itu semua sebetulnya tidak tergolong sebagai high energy impact, serta pola-pola luka yang kita temukan seperti patah tulang iga dan lain sebagainya itu tidak sesuai dengan suatu pola penganiayaan atau yang kekerasan yang mengakibatkan orang itu meninggal gitu. Baik, apakah konsisten dengan jatuh dari ketinggian? Baik, apakah ada perbedaan antara hasil ekshumasi dengan laporan awal penyebab kematian Afif, dokter? Ya, jadi kalau kami memang di sini seperti itu dulu kami sudah sampaikan bahwa di sini kami bekerja dengan dari titik nol, gitu ya. Kami tidak terpengaruh apapun, termasuk kami pun juga tidak mengetahui adanya
kejadian pada ataupun visum yang pertama gitu. Jadi kami melihat ini, kami ekshumasi, kemudian kita periksa dan sebagaimana selayaknya seorang dokter forensik mendapatkan sebuah kasus ekshumasi, sehingga untuk membuat kami itu tidak terpengaruh manapun gitu. Jadi seperti dulu di awal pun kami sampaikan pada saat otopsi bahwa kita ini bekerja dan berada pada titik nol, gitu ya. Kita benar-benar mulai dari nol awal bagaimana melakukan. Seperti itu. Baik, bagaimana dengan PDFMI yang menanggapi spekulasi publik yang menyebutkan bahwa Afif ini dianiaya sebelum tewas? Ya, justru di sini kami berharap bukti dan analisa mediko-legal terkait tubuh jenazah ini dapat menjadi bukti ilmiah dan yang dapat dipahami oleh semua masyarakat. Kenapa kok bisa ditemukan ada di bawah jembatan dengan luka-luka seperti itu? Karena kalau kita jangan sampai berasumsi atau berandai-andai, tapi kita lihat bukti ilmiahnya apa. Dan memang tidak kita temukan ini bukti ilmiah adanya suatu impact yang bersifat high energy ini yang tidak terjadi pada kejadian-kejadian atau mekanisme perlukaan lainnya. Ya. Baik, adakah rekomendasi PDFMI kepada pihak berwenang berdasarkan hasil ekshumasi ini? Ya, tentunya hasil ini kemarin kami sampaikan ya pada hari Rabu dan kami sampaikan ke Polresta Padang. Dan kami berharap ini bisa menjadi hal yang memperkuat proses penyelidikan yang sedang mereka lakukan dan menjadi bukti ilmiah yang baik dan akhirnya apa yang terjadi terhadap almarhum Afif Maulana ini bisa diterangkan secara jelas dan meyakinkan. Baik, terima kasih Bapak Ade Firmansyah, Ketua Tim Perhimpunan Dokter Forensik Mediko Legal Indonesia sudah bergabung bersama kami di Sindo sore hari ini. Salam sehat, Bapak. Pemirsa, anggota DPR terpilih Tia Rahmania gagal dilantik usai viral mengkritik integritas Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Caleg Dapil 1 Banten itu bahkan dipecat dari partainya PDI Perjuangan. Hormat, daripada Bapak bicara yang teori seperti ini, kita semua tahu Pak, negara ini berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Anggota DPR terpilih Tia Rahmania tiba-tiba menginterupsi Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang tengah memberikan materi di acara pemantapan caleg DPR RI oleh Lemhanas hari Minggu kemarin. Caleg PDIP ini menyebut Nurul Gufron tidak pantas memberikan materi integritas, mengingat sebelumnya Wakil Ketua KPK ini sempat tersandung sejumlah kasus pelanggaran etik. Mending Bapak bicara kasus Bapak, bagaimana Bapak bisa lolos Dewan Etik, kemudian dipetun sukses. Bagaimana kasus Bapak memberikan rekomen pada ASN. Bagaimana kasus-kasus Bapak yang lain Bapak bisa lolos. Tia Lemhanas. Setelah diminta berhenti interupsi, caleg Dapil 1 Banten ini keluar dari ruangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar. Dituding di forum resmi dan di depan ratusan caleg DPR RI, Nurul Gufron hanya tersenyum. Sehari usai peristiwa panas di Lemhanas, KPU merilis keputusan. Tia Rahmania gagal dilantik digantikan Boni Triana, caleg PDIP dengan perolehan suara di bawahnya. KPU menyebut penggantian itu karena Tia Rahmania resmi dipecat dari keanggotaan PDIP. Hingga saat ini, PDIP belum memberikan klarifikasi apakah pemecatan Tia Rahmania karena viral kritik di Lemhanas atau ada persoalan internal lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, MPR RI mengadakan sidang akhir masa jabatan periode 2019-2024. Dalam sidang ini turut dibahas mengenai wacana amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Pengkajian MPR, Jarod Saiful Hidayat. 5. Kajian tentang tata cara perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembahasan di Badan Pengkajian melibatkan para pakar, akademisi dari berbagai perguruan tinggi melalui forum Focus Group Discussion. Pembahasan oleh tim perumus, Pleno Badan Pengkajian, dan terakhir telah kami laporkan dan dibahas
serta disepakati dalam rapat gabungan MPR tanggal 23 September 2024. Pemirsa, kita menuju Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Identifikasi jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Polda Metro Jaya bekerja sama dengan rekan-rekan dari Mabes. Jadi atas nama Polri melakukan kegiatan misi kemanusiaan, rekan-rekan, ya. Berawal dari peristiwa penemuan 7 jenazah. Polri berkomitmen mendalami, mengungkap, melakukan penyelidikan pendalaman berbasis ilmiah dengan pendekatan berbagai keilmuan dengan prinsip scientific crime investigasi. Saat ini misi kemanusiaan ini dilakukan dengan metode proses identifikasi jenazah secara ilmiah, kemudian akhirnya dapat dikembalikan kepada keluarganya masing-masing. Pihak Rumkit Pusdokes Polri menyiapkan peti mati, peti jenazah, kemudian menyiapkan ambulan. Setelah diserah terimakan, diantarkan ke keluarganya agar keluarga dapat memakamkan secara wajar. Inilah misi kemanusiaan yang kami lakukan dalam menanggulangi atau menindaklanjuti peristiwa ini. Selanjutnya ada update lagi rekan-rekan dari rekan-rekan tim DVI yang bekerja setelah kemarin berhasil diidentifikasi 2 jenazah dan telah diserahkan kepada keluarganya. Selanjutnya dari tim akan menjelaskan tentang perkembangan hasil proses identifikasi yang telah dilakukan. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Karungkit. Mohon izin, silakan Pak. Terima kasih Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan awak media sekalian, sebagaimana rilis sebelumnya, saat ini kita bersama dengan tim gabungan yang terdiri dari tim forensik Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, tim dari Dokpol, Labdokes dan DVI Pusdokes Polri, Bid Humas Polda Metro Jaya, Puslapor, Inavis, penyidik Polres Metro Bekasi Kota dan tim Polres dari UI dan PPD GS Kedokteran Gigi Forensik UI serta Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko Legal Jakarta Raya. Selaku Kepala Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, pada kesempatan ini menyampaikan beberapa hal. Pertama, rasa duka dan keprihatinan yang mendalam atas kejadian penemuan 7 jenazah di Bekasi pada beberapa hari yang lalu. Yang kedua, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini, Kamis 26 September 2024, tim gabungan telah berhasil menuntaskan pemeriksaan terhadap 5 jenazah yang tersisa dari kasus penemuan jenazah di Bekasi beberapa hari yang lalu. Terima kasih kami ucapkan juga kepada seluruh pihak yang telah membantu, termasuk pihak keluarga yang telah memberikan data antemortem yang sangat dibutuhkan dalam proses identifikasi ini. Kami mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan kegiatan ini dan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Kadokpol untuk menyampaikan hasil identifikasi sampai dengan saat ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, saya akan sampaikan update terkini identifikasi temuan dari 7 jenazah di Bekasi, Jawa Barat yang ditemukan pada hari Minggu ini. Pada hari ini, tanggal 26 September 2024,
pukul 15 tadi, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi 5 jenazah, yaitu 1. Jenazah nomor PM 0047 cocok dengan data AM nomor 004, teridentifikasi sebagai Muhammad Farhan, laki-laki 20 tahun, alamat Gang Makam Pedurenan, RT 01, RW 02, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan DNA, sidik jari, data gigi, ciri medis, dan properti. 2. Jenazah nomor PM 0043 cocok dengan data AM nomor 003, teridentifikasi sebagai Rizky Ramadan, laki-laki 15 tahun, dengan alamat Ciketing Selatan, RT 002, RW 07, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan DNA, data gigi, ciri medis, dan properti. Ketiga, jenazah nomor PM 0044 cocok dengan data AM nomor 007, teridentifikasi sebagai Rido Darmawan, laki-laki 15 tahun, alamat Kampung Gedung Gede, RT 03, RW 016, Kelurahan Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan DNA, data gigi, ciri medis, dan properti. Nomor 4, jenazah nomor PM 0046 cocok dengan data AM nomor 005, teridentifikasi sebagai Reski Dwi Cahyo, laki-laki 16 tahun, alamat Ciketing Selatan, RT 003, RW 07, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan DNA, data gigi, ciri medis, dan properti. 5. Jenazah nomor PM 0049 cocok dengan data AM nomor 006, teridentifikasi sebagai Vino Satriani, laki-laki 15 tahun, alamat Kampung Kelapa 2, RT 008, RW 09, Desa Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan DNA, data gigi, ciri medis, dan properti. Dengan demikian, saat ini seluruh jenazah yang ditemukan telah teridentifikasi. Demikian update hasil kegiatan kami sampaikan. Jakarta, 26 September 2024, atas nama Kapusdokes Polri, Karodokpol. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih Bapak Karumkit dan Bapak Karodokpol. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, Ibu Karo Labdokes? Cukup, oke. Baik, rekan-rekan, untuk penjelasan tentang proses identifikasi terhadap 5 jenazah lainnya, setelah kemarin 2 sudah dijelaskan. Selanjutnya kami memberikan kesempatan. Oke, iya. Jadi hari ini juga akan dilakukan penyerahan lanjutan. Kemarin sudah 2 diserahkan ke keluarganya. Setelah ini akan diserahkan juga langsung kepada keluarga yang akan mengambil jenazah, ya. Nanti rekan-rekan silakan bisa meliput juga. Kemudian untuk melakukan pendalaman, silakan. Kami persilakan untuk rekan-rekan yang ingin bertanya. Ya, dari kanan, silakan Mas. Selamat siang Pak, saya Agung Yapi dari CNN TV. Satu pertanyaan aja Pak, apakah ada ditemukan luka-luka di luar luka tenggelam dan di luar luka jatuh?
mohon disampaikan ke kami apakah ada, kalau ada kira-kira penyebabnya apa. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Satu-satu ya. Oke. Terima kasih. Ini pertanyaan kemarin juga sudah ditanyakan. Jadi kami jelaskan kembali bahwa dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan bukti adanya luka-luka ataupun patah. Demikian. Ya. Oke. Jelas ya Mas ya? Oke Mbak, silakan. Ya, selamat sore Pak. Saya Lia dari IDN Times. Mungkin bisa dijelaskan apakah sudah diketahui penyebab kematian? Begitu apakah karena tenggelam ataukah karena ada lumpur di paru-paru atau apa secara teknisnya begitu? Dan mungkin bisa dijelaskan kenapa mungkin keluarga tidak bisa melihat jenazah gitu ya, agar bisa dijelaskan pada kami. Terima kasih. Silakan. Oke. Untuk jenazah saat ini proses sebagaimana yang saya sampaikan tes. Oke, terima kasih. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa penentuan untuk penyebab kematian masih berproses, ya. Karena ini kan penuh analisa, mengumpulkan bukti-bukti dari semua pemeriksaan, baik pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, laboratorium, dan seterusnya. Itu jawabannya. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, tadi kenapa keluarga tidak boleh? Ya ini juga sudah kami sampaikan pada kesempatan yang sebelumnya, namun kami tegaskan bahwa memang dalam prosedur identifikasi, ya apalagi dengan jenazah yang udah beberapa lewat dari 24 jam, ada proses pembusukan, itu SOP kami tidak membenarkan adanya keluarga melihat dulu karena menimbulkan bias nanti. Jadi SOP kalau kita berikan itu melanggar SOP kami, ya, sehingga nanti sesuai dengan SOP ini keluarga harus melaporkan ciri-ciri orang yang hilang, gitu ya. Detailnya orang hilang, kemudian di satu sisi kepada satu tim antemortem namanya, ini dikumpulkan, di satu sisi ada tim lagi yang memeriksa jenazah, ya. Nah, ini yang kemudian baru prosesnya rekonsiliasi, mencocokkan, apakah ini cocok, ya, yang mana cocok dengan si A, cocok dengan data antemortem, dengan data postmortem yang mana, nah itulah, itu prosedur yang kami jalani, ya, dan itu juga prosedur secara internasional sudah diakui. Jadi kita mengikuti prosedur itu, ya. Demikian jawabannya. Oke. Ada lagi Mbak? Ya, silakan Mbak. Sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya Tasya dari Metro. Ini mau nanya, kemarin kan ada 9 personel patroli perintis yang sudah diperiksa dan sudah menjalankan tugasnya kembali. Mungkin Pak Ade boleh dijelaskan ke rekan-rekan hasil pemeriksaan dari ke-9 petugas polisi tersebut seperti apa dan apakah ada ditemukan kesalahan SOP saat menjalankan tugas patroli, dan memang waktu itu mungkin boleh dijelaskan patroli presisi pada Sabtu dini hari sebenarnya seperti apa Pak tugasnya? Terima kasih Bapak. Maaf ya, tadi saya bicara kepada saya. Iya tadi Bapak, ini kan kemarin 9 tugas patroli sudah diperiksa dan sudah menjalankan tugasnya kembali. Mungkin boleh dijelaskan hasil pemeriksaan kepada 9 petugas patroli tersebut seperti apa? Apakah ada kesalahan SOP saat menjalankan tugas patroli presisi? Terus mungkin boleh ditegaskan ada pada patroli presisi kemarin Sabtu dini hari sebenarnya seperti apa? Terima kasih. Baik. Jadi hal ini merupakan bagian dari komitmen, ya. Komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk melakukan pengusutan atau pengungkapan
peristiwa yang berawal dari adanya temuan 7 jenazah. Jadi ada peristiwa penemuan 7 jenazah, ini masih dilakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian upaya tim penyelidik, dalam hal ini Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota, untuk mendalami apakah dari peristiwa itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Kemudian dalam rangkaian peristiwa yang setelah didalami itu ada tindak pidana lainnya, yaitu ditemukannya beberapa jenis tajam yang akhirnya telah ditetapkan 3 orang tersangka. Di sisi lain, secara internal itu juga dilakukan pendalaman terhadap petugas dari tim patroli perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota yang melaksanakan kewajiban atau bertugas melaksanakan patroli. Inilah yang masih dalami, ya. Sehingga Polda Metro Jaya melibatkan Bid Propam dan juga berkomunikasi dengan Kompolnas. Kemarin juga kita sudah sama-sama mengetahui 2 hari yang lalu tim dari Komisi 3 juga hadir. Sampai dengan saat ini update-nya ada 17 anggota Polri yang dilakukan pengambilan keterangan oleh Bid Propam Polda Metro Jaya. Kemudian ada 10 saksi lainnya yang diduga mengetahui, mengalami dan bagian dari orang-orang yang diamankan, itu juga dilakukan pemeriksaan. Mohon waktu, ini masih berproses, dan sekali lagi ini merupakan bentuk komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk membuat terang, transparan agar nanti hasilnya bisa dipertanggungjawabkan, ya. Jadi mohon waktu, Mbak, ya. Itu jawaban dari kami. Terima kasih. Silakan, Mas. Tes. Ya, izin Pak, ingin menanyakan untuk Pak Ade terkait tadi yang lanjutan dari pertanyaan tadi, jika terjadi kesalahan prosedur dalam pelaksanaan patroli, itu sanksi yang diberikan kepada petugas seperti apa ya Pak ya? Mungkin yang sanksi yang akan diberikan. Yang kedua, adakah indikasi implicit bias Pak? Dalam proses implicit bias Pak, maksudnya dalam proses patroli tersebut adakah pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan? Terus juga ada dugaan-dugaan bahwa kan masalahnya tawuran ini belum terjadi ya Pak ya, tetapi sudah dilakukan patroli sehingga memunculkan chaos di situ Pak. Apakah ada implicit bias yang mungkin terjadi dalam patroli tersebut begitu? Untuk Pak Karungkit dan Pak itu menanyakan Pak terkait sudahkah dilakukan pemeriksaan Pak untuk kemungkinan adanya kandungan minuman keras atau narkoba di dalam ketujuh jenazah tersebut Pak. Terus untuk itu tadi walaupun masih dalam proses, apakah ada kemungkinan tadi kan tidak ada luka luar dan luka patah tulang ya Pak ya, mungkin ya sudah dijelaskan kemarin. Apakah ada di dalam paru-parunya ada air atau seperti apa yang memungkinkan bahwa penyebab kematiannya karena tenggelam? Itu Pak, terima kasih. Baik, kami persilakan pertanyaan terakhir dijawab dulu, oke, siap. Ya, terima kasih. Terkait dengan dugaan adanya pengaruh narkotika ya. Sebagai seorang ekspert ahli forensik, kami sudah melaksanakan semua pengambilan sampel, termasuk kemungkinan ini. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, data sedang berproses dan dikumpulkan, nanti akan dianalisa oleh tim ini. Ya, itu akan disampaikan nanti pada saatnya kalau sudah jadi satu kesatuan hasil otopsi. Oke. Ya, termasuk yang paru itu, ya. Ya. Dari semuanya data-data baik pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, pemeriksaan laboratorium akan dia analisa jadi satu kesatuan, sehingga kita bisa memastikan penyebabnya apa. Ya, seperti itu. Prosesnya berapa lama ya Pak biasanya untuk kasus-kasus seperti ini Pak? Ini teknis seperti yang saya sampaikan tadi. Ini teknis, kemudian hasil ini tentu perlu analisa. Pemirsa, calon gubernur DKI nomor urut 1 Ridwan Kamil berjanji akan menyalurkan kredit mesra untuk membantu permodalan golongan ekonomi rendah.
Program ini bertujuan agar masyarakat bisa menjalankan usaha sekaligus menekan angka pengangguran. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berencana akan membawa program kredit inklusif yang sukses diterapkan di Jawa Barat ke Jakarta. Program ini ditujukan bagi warga yang kesulitan mengakses layanan perbankan konvensional karena terbentur syarat agunan. Kredit inklusif yang diklaim berhasil diterapkan di Jawa Barat tersebut bernama Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera atau Kredit Mesra. Dengan adanya program Kredit Mesra, nantinya masyarakat bisa menjalankan usaha sendiri sekaligus menekan angka pengangguran. Ridwan Kamil berpendapat kredit mesra merupakan solusi efektif untuk masyarakat yang nantinya masyarakat dapat mengajukan pinjaman tanpa jaminan, asalkan diajukan secara berkelompok. Ya, kredit mesra itu sudah saya jalankan. Itu kalau dulu di Jawa Barat oleh Bank BJB, nanti oleh Bank DKI. Siapa yang disasar? Golongan yang nggak bisa pinjam ke bank. Ya, makanya disebut kreditnya kelompok. Karena dia tidak punya agunan. Kalau pakai bank konvensional kan minta agunan. Ini kan enggak. Asal berkelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau satu ada kendala, 4-nya ikut bertanggung jawab. Nah, ini sudah dipraktekkan dan berhasil. Saya samplingin mana-mana rata-rata butuh modal untuk golongan ekonomi bawah. Ya, karena tadi dia menyarankan banyak kadang-kadang orang-orang yang cukup potensial di birokrat itu, tetapi tidak didaya gunakan secara optimal. Ya, padahal kompetensi mereka sesungguhnya punya potensi yang sangat membantu ya, dalam mensukseskan ya visi-visinya gubernur itu. Ya, jadi insya Allah dalam kepemimpinan Ridwan Kamil dan Suswono atau Ridho ini pemilihan para birokrat untuk mengisi jabatan-jabatan itu akan transparan ya, intinya begitu. Pemirsa, calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengunjungi kediaman Ketua Umum Forum Betawi Rempuk FBR Lutfi Hakim di kawasan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Selain bersilaturahmi, kedatangan Kang Emil juga untuk meminta masukan dari salah satu tokoh Betawi ini mengenai tradisi budaya dan aspirasi masyarakat Jakarta. Kedatangan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil disambut meriah masyarakat dan para jawar FBR saat melakukan safari politiknya mengunjungi kediaman Ketua Umum FBR Lutfi Hakim di kawasan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Pada kesempatan ini, Kang Emil menerima sejumlah masukan mengenai budaya, aspirasi masyarakat, dan pentingnya kepemimpinan yang bisa mengakomodasi berbagai pihak. Selain itu, mantan wali kota Bandung ini juga memaparkan 4 teknik kampanye pasangan Ridwan Kamil Suswono yang akan digunakannya dalam menyampaikan visi dan misi program kepada masyarakat Jakarta. Kita ada 4 teknik kampanye. 1 belusukan, nanti saya menyapa ibu-ibu. Tuh, ibu-ibu mau difoto ya? Tuh, nah itu 1 ya. Indikator. Itu 1 ya. Foto ya, Pak. 2, mengunjungi tokoh, meyakinkan tokoh. 2, 3, bikin acara senam. Ibu-ibu kalau saya bikin acara senam mau? Tuh. Atau pasar murah mau? Tuh. 3, bikin forum. Yang keempatnya diskusi yang lebih kayak seminar. Ya, kita keinginannya sih dengan kedatangan Pak Ridwan Kamil bisa nantinya ada perubahan lah ya nantinya. Kayak ya kita kan ibu-ibu pengennya pangan semua serba murah gitu. Diusung 15 partai politik dari Koalisi Indonesia Maju Plus, target kemenangan 1 putaran pasangan Ridho diharapkan dapat dengan mudah diraih pada Pilgub Jakarta 2024 mendatang. Dari Jakarta, Huharlin, iNews melaporkan. Pemirsa, DPR dan KPU sepakat menggunakan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap di Pilkada serentak 2024. Aplikasi Sirekap ini sempat menjadi perbincangan saat digunakan pada pemilu legislatif dan Pilpres 2024 lalu. Dalam rapat dengar pendapat yang diadakan Komisi 2 DPR bersama dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP serta Kementerian Dalam Negeri menyepakati rancangan peraturan KPU yang mencakup pemanfaatan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024. KPU menegaskan Sirekap akan digunakan, telah disempurnakan dan akan melengkapi penggunaan 2 Sirekap sebelumnya, yakni Sirekap Mobile dan Sirekap Web.
Dengan penyempurnaan Sirekap ini, publik bisa terlibat dalam mengawas proses pemungutan suara di pilkada secara maksimal. Sirekap adalah alat bantu berteknologi khusus untuk penghitungan dan rekapitulasi pemungutan suara. Sebelumnya, pada pemilu legislatif dan Pilpres 2024 lalu, aplikasi Sirekap KPU ini sempat menuai drama. KPU pernah memutuskan untuk menghentikan penayangan grafik atau diagram perolehan suara hasil pembacaan Sirekap terhadap formulir C hasil TPS. Dengan penyempurnaan Sirekap ini, KPU meyakini situasi yang pernah terjadi sebelumnya tidak akan terulang pada pilkada mendatang. Sirekap ini yaitu apabila masih ada wilayah yang tidak memiliki internet, Pemirsa, berkaca dari kegaduhan penggunaan Sirekap pada ajang pemilu legislatif dan Pilpres 2024 lalu, kini Sirekap kembali digunakan untuk pilkada serentak mendatang. Perbaikan apa yang dilakukan KPU agar kegaduhan yang pernah terjadi tidak terulang? Untuk mengulasnya kami akan berbincang bersama anggota Komisi Pemilihan Umum Idam Kolik dan peneliti Perludem Heroik Pratama. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Kang Heroik. Selamat sore, Pak Idam. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Idam. Ini perbaikan apa yang sudah dilakukan KPU untuk Sirekap supaya tidak gaduh lagi begitu? Yang pertama, kami telah memperbaiki sistem komputasi dari sistem informasi ini sehingga nanti ke depan sistem Sirekap ini lebih mudah digunakan dan pembacaannya lebih akurat. Yang kedua, yang kami perbaiki itu formulir yang digunakan pada saat di TPS untuk menulis hasil penghitungan suara dan formulir yang digunakan untuk kepentingan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari PPK, KPU Kabupaten Kota, dan KPU Provinsi. Yang selanjutnya yang akan kami tingkatkan kompetensinya itu juga berkenaan dengan sumber daya sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan oleh beberapa lembaga termasuk juga DKPP menyampaikan agar sumber dayanya ditingkatkan. Dalam hal ini kompetensi dalam penggunaan teknologi ini. Yang selanjutnya, ya kami yakin bahwa saat ini dari sisi jaringan akan lebih baik ketimbang yang sebelumnya. Setidak-tidaknya itu yang telah kami perbaiki dan kami yakin bahwa ke depan Sirekap lebih fungsional dalam memberikan informasi publik karena kami dalam menyelenggarakan pilkada itu terikat dengan keterbukaan informasi publik. Indonesia sudah punya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, itulah yang melandasi KPU menyusun salah satu prinsip dalam penyelenggaraan pilkada adalah prinsip terbuka. Kami sudah lakukan simulasi penggunaan Sirekap ini baik yang dilaksanakan dalam simulasi pemungutan penghitungan suara di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, ataupun di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan rencananya pada bulan Oktober di 508 kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada, begitu juga di 37 provinsi, atau totalnya 545 satker penyelenggara pilkada, ini kami akan perintahkan kepada KPU di daerah untuk melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan dilengkapi penggunaan teknologi Sirekap ini. Kami yakin ke depan akan lebih baik. Baik, bisa dipastikan bagaimana transparansi dan akurasi data yang dihasilkan dan bagaimana KPU memastikan ini? Ya, nanti kami akan lakukan pelatihan kepada KPPS dan saat ini sedang dilakukan proses rekrutmen KPPS ya. Kami menerbitkan kebijakan tidak hanya dari sisi kepemilikan smartphone, tapi juga mereka yang memiliki kompetensi mengoperasionalisasi fitur-fitur di dalam sistem informasi. Dan kami yakin ya dari sisi ketersediaan sumber daya manusia, KPPS yang memiliki kompetensi hal tersebut hari ini jauh lebih tersedia karena memang jumlah pemilih per TPS ini setiap TPS maksimal 600 orang sehingga potensinya atau probabilitasnya
mereka yang memiliki kompetensi untuk hal tersebut itu bisa terekrut menjadi anggota KPPS. Dan kemarin juga dalam rapat konsultasi di DPR, kami juga sempat ditanya tentang bagaimana penyelesaian tantangan pengunggahan data hasil penghitungan suara di TPS untuk wilayah yang dari sisi jaringan teknologi masih terhambat, seperti di wilayah Papua ataupun di wilayah-wilayah kepulauan, ya di berbagai daerah. Ini tentunya nanti kami akan lebih memaksimalkan bagaimana Sirekap offline ini dapat digunakan oleh KPPS, karena memang teknologi Sirekap tidak hanya kami sajikan dalam dua bentuk, dalam format mobile ataupun dalam format website, tetapi juga kami sajikan ini dalam dua kondisi online yang terhubung dengan jaringan internet ataupun kondisi yang tidak terhubung dengan jaringan internet, karena TPS tersebut berada dalam wilayah blank spot atau tidak adanya jaringan internet. Jadi pada dasarnya Sirekap dalam kondisi apapun itu dapat digunakan. Tinggal yang menjadi tantangan kami adalah sumber daya manusia, khususnya KPPS yang menggunakan teknologi Sirekap ini. Dari sisi beban kerja untuk penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara, pemilu pilkada serentak ini jauh lebih ringan, karena jenis surat suaranya hanya 2. Ya, jadi dari sisi kesibukan KPPS tidak sesibuk pada saat pemungutan pemilu serentak 2024 yang lalu. Kami yakin ke depan bisa lebih baik dalam menampilkan informasi publik sebagai hak informasi yang harus kami penuhi terhadap hasil penghitungan perolehan suara di TPS ataupun hasil rekapitulasi secara berjenjang. Baik, Pak Heroik, ini sepertinya KPU sudah mempersiapkan Sirekap sedemikian rupa. Bagaimana Anda menanggapi hal ini, melihat kesiapan KPU mengatasi permasalahan Sirekap yang lalu dan kemudian memperbaikinya dan diharapkan bisa menjadi lebih baik di masa sekarang? Ya, pertama tentunya Mbak, kami ingin mengapresiasi KPU untuk tetap menggunakan Sirekap untuk Pilkada serentak 2024 ini. Meskipun tadi yang seperti disampaikan ya di pemilu 2024 kemarin untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden, Sirekap memang punya banyak catatan persoalan sampai dengan di Mahkamah Konstitusi. Nah, di tengah situasi tersebut yang tadi disampaikan oleh Pak Idam gitu ya, bahwa ada hak publik di sana untuk mendapatkan keterbukaan data dan transparansi dari kerja-kerja KPU, salah satunya adalah dalam mempublikasi data hasil pemilu sehingga Sirekap tetap digunakan. Pertama itu, saya ingin mengapresiasi mengenai hal itu. Nah, yang kedua adalah memang meskipun demikian, ada beberapa catatan yang saya kira penting untuk dipersiapkan. Meskipun tadi Pak Idam sudah menyampaikan, yang pertama misalnya dari segi aplikasinya, apakah kemudian salah satu keluhan yang dirasakan oleh petugas KPPS kita misalnya tidak cukup user friendly gitu ya, tidak cukup bersahabat bagi para penggunanya. Nah, maka dari itu memang penting untuk dilakukan BIMTEK yang tidak hanya kemudian dilakukan secara parsial. Nanti setelah rekrutmen KPPS harus segera dilakukan BIMTEK untuk penggunaan aplikasi Sirekap ini sehingga para petugas KPPS kita cukup familiar dengan aplikasinya. Tentu memang Sirekap bagi petugas KPPS yang lama mungkin sudah tidak asing begitu ya, tapi kita perlu ketahui juga jangan-jangan di Pilkada serentak nanti untuk petugas KPPS-nya banyak petugas KPPS baru yang kemudian tidak cukup familiar terhadap aplikasinya. Nah, yang kedua adalah salah satu evaluasi dari kami berkaitan dengan penggunaan Sirekap ini memang di problem akurasi gitu ya. Kita ketahui bahwa bahkan muncul misinformasi yang kemarin ketika pemilu legislatif dan pemilu presiden akibat dari kesalahan pembacaan pemindaian dari aplikasi terhadap formulir C yang kemudian angkanya tidak sesuai dengan formulir C yang berujung pada misinformasi bahwa KPU melakukan penggelembungan suara gitu ya. Padahal itu tidak seperti itu. Seperti kita ketahui Sirekap adalah alat bantu yang kemudian bertujuan untuk melakukan publikasi hasil pemilu. Hanya saja memang dalam beberapa kasus tadi yang seperti disampaikan bahwa di Pileg dan Pilpres kemarin ada kesalahan pemindaian dari aplikasi yang memang seharusnya dilakukan secara cepat perbaikan dari kesalahan pemindaian tersebut. Sehingga untuk itu misalnya tentu kami mengapresiasi jika ada perbaikan dari segi infrastruktur teknologi, aplikasinya sehingga Sirekap bisa jauh lebih akurat. Nah, yang akurasi ini memang sangat bergantung. KPU kan dalam menggunakan Sirekap menggunakan optical character recognition yang dalam hal ini berkaitan dengan angka-angka yang ditulis di dalam formulir C yang kemudian diterjemahkan ke dalam data digital. Nah, tetapi apakah kemudian dalam pilkada ini juga menggunakan optical mark recognition ya dengan seperti formulir di ujian
melingkari angka-angka yang memang itu tingkat akurasinya lebih tinggi dibandingkan dengan optical character recognition seperti itu. Ataupun kombinasi keduanya yang memang dapat menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi dalam konteks pemindaian hasil formulir C-nya. Nah, tapi di sisi lain misalnya salah satu rekomendasi kami dari penggunaan Sirekap Pileg dan Pilpres kemarin adalah bagaimana kemudian ketika misalnya petugas KPPS setelah memfoto formulir C di TPS, lalu kemudian dia melihat hasil pemindaian di dalam formulir Sirekap tersebut, jika terjadi kesalahan pembacaan dalam pemindaian tersebut, maka si petugas KPPS bisa melakukan koreksi melalui fitur data entry misalnya di Sirekap tersebut, sehingga kemudian dia bisa memperbaiki sebelum dikirimkan ke server utama KPU dan sebelum dipublikasikan. Jadi ada mekanisme kontrol terlebih dahulu di petugas KPPS sebelum mereka kirim, mereka cek kembali apakah pemindaiannya betul atau tidak. Kalau memang sudah betul bisa langsung dikirim, kalau tidak maka dia bisa perbaiki langsung di telepon genggamnya seperti itu. Sehingga ini menjadi satu alat kontrol untuk meminimalisir misinformasi tadi gitu ya, seperti yang terjadi di pemilu legislatif dan pemilu presiden. Nah, yang ketiga adalah upaya kontrol yang bisa dilakukan oleh KPU dalam meminimalisir kejadian kesalahan pemindaian adalah KPU misalnya bisa menyiapkan di masing-masing kabupaten kota gitu ya, ataupun di kecamatan gitu ya, beberapa orang yang memang bertugas untuk melakukan verifikasi kembali dari data yang sudah dikirim oleh petugas KPPS di level TPS. Jadi sebelum dipublikasikan ada verifikator terlebih dahulu untuk kemudian melakukan verifikasi terhadap data-data yang mungkin dalam hal ini tingkat akurasinya tidak cukup baik. Sehingga data yang dipublikasikan di website Sirekap nanti, di info pemilu yang KPU itu sudah cukup clear gitu ya, tidak ada kesalahan pemindaian. Dan yang terakhir saya kira adalah berkaitan dengan proses pengiriman. Nah, kalau memang kita lihat di pemilu legislatif dan pemilu presiden kemarin, banyak petugas KPPS kita yang mengeluhkan proses pengiriman yang cukup lama. Memang situasi ini memang diakibatkan bisa jadi akibat keserentakan dari proses pengiriman yang dilakukan oleh petugas KPPS ke dalam server begitu ya. Nah, sehingga ini memang perlu diantisipasi dalam konteks infrastruktur teknologinya. Dan yang terakhir saya kira berkaitan dengan data yang dipublikasikan gitu ya. Tentu kami tetap mendorong penyelenggara pemilu kita, KPU khususnya, dalam hal ini mempublikasikan bukan hanya dalam bentuk foto dari formulir C yang kemudian memang itu dipublikasikan di dalam website info pemilu tadi yang kemudian bisa diunduh oleh setiap orang, oleh peserta pemilu kita, oleh para calon, oleh para saksi gitu ya. Tapi di sisi lain kami juga mendorong tetap dilakukan tabulasi gitu ya, hasil penjumlahan dari data-data yang masuk seperti itu. Mungkin itu Mbak. Baik, Pak Idam boleh ditanggapi Pak, ini terkait mungkin ada 2 poin, salah satunya adalah tidak user friendly, terus akurasinya kurang, boleh ditanggapi Pak? Apa yang disampaikan oleh Kang Heroik tentunya kami tidak membantah, justru kami berterima kasih dia telah menyampaikan kembali ke ruang forum ini dan kami akan merespon hal itu semua karena memang pada dasarnya disampaikan oleh Kang Heroik itu juga sebagian terrepresentasi atau dijelaskan dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi atas PHPU Pilpres ya, baik permohonan 01 permohonan nomor 1 ataupun nomor 2 yang kemarin dalam PHPU Pilpres. Kami ucapkan terima kasih kepada Kang Heroik yang sudah mengingatkan kami dan tentunya dalam kami melakukan perbaikan sistem komputasi Sirekap ini, apa yang disampaikan itulah yang jadi kami orientasi. Kami punya tantangan menjawab apa yang kemarin jadi permasalahan. Ya, pertama dari sisi misalkan traffic data. Nah, traffic data ini harus terjawab. Ya, karena kalau tidak nanti seperti bottleneck. Tetap saja macet trafficnya. Nah, ke depan ini mudah-mudahan ya berdasarkan analisis dari pengembangan Sirekap ini, hal tersebut sepertinya kecil terjadi. Tapi tentunya yang namanya teknologi kami juga harus mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ke depan terjadinya. Terus selanjutnya berkaitan dengan fitur-fitur. Apakah ke depan akan user friendly? Sudah pasti. Karena memang ini juga menjadi rekomendasi kami kepada pengembang agar fitur ini mudah digunakan oleh semua orang. Karena kita ketahui kami dalam melakukan rekrutmen terhadap KPPS ini kan, ini tidak seperti kami merekrut personalia di sekretariat KPU Kabupaten Kota, karena mereka sifatnya ad hoc. Tentunya kompetensi teknologinya bermacam-macam, beragam-ragam. Nah, kalau misalkan fiturnya itu user friendly, saya yakin hal ini akan mudah dioperasionalisasi. Selanjutnya, bagaimana dengan teknologi pembacaan? Tadi Kang Heroik menjelaskan ada OCR, Optical Character Recognition, ada yang namanya OMR,
optical mark recognition. Ke depan kami akan menggunakan kedua-duanya untuk memastikan pembacaan tersebut akurat, ya, sehingga data yang ditampilkan itu tidak ada kesalahan lagi. Nanti data di setiap TPS itu akan kami tampilkan. Masyarakat bisa melihat, ya, perolehan suara pasangan calon di setiap TPS-nya. Kami yakin ke depan akan lebih baik karena memang kami berangkat dari apa yang menjadi tuntutan publik pada saat kami publikasi hasil perolehan suara pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif tahun 2024 yang lalu. Ya, kami punya kewajiban utama yaitu bagaimana menampilkan keterbukaan data sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Kang Heroik. Karena mengakses Sirekap itu juga sebagai salah satu bentuk partisipasi pemilih dalam pilkada ini. Baik, terima kasih Bapak Idam Kholik, anggota KPU, dan juga Bapak Heroik Pratama, peneliti Perludem, sudah bergabung bersama kami di Sindo sore hari ini. Salam sehat Bapak-Bapak. Terima kasih. Calon Wakil Gubernur nomor urut 3 Rano Karno mengunjungi warga Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rano mengaku senang dengan antusiasme masyarakat dan menganggap itu sebagai semangat partisipasi demokrasi. Rano datang bersama sang istri Dewi Karno. Kedatangan mereka disambut dengan tabuhan gendang khas Betawi dengan lantunan sholawat Nabi. Kemudian adat Betawi kembali ditampilkan dengan pertunjukan adu pantun oleh palang pintu. Setelah beradu pantun, kedua palang pintu saling mengeluarkan jawara silat sebagai tanda selamat datang. Rano mengaku mendapatkan undangan makan siang dari politikus senior PDIP Sutrisno. Menurut Rano, pertemuan ini sebagai bentuk silaturahmi dengan Sutrisno, kawan lama Rano Karno. Tidak hanya itu, Rano juga menyebut daerah Lenteng Agung merupakan tempat lokasi syuting acara televisi Sidul Anak Sekolahan. Oleh karena itu, Rano merasa dirinya dekat dengan masyarakat di daerah tersebut. Silaturahmi, dan mereka juga tahu apa yang akan kita buat, apa yang akan kita laksanakan. Ya mudah-mudahan yang pasti ini yang saya menjadi semakin semangat, partisipasi masyarakat semakin tinggi. Itu yang luar biasa ya, mungkin dilihat dari yang diundang, yang datang ini luar biasa. Mengetahui informasi terkini terkait agenda kampanye Pramono Rano paslon nomor urut 3, kami telah terhubung dengan rekan Jessica yang sedang berada di agenda kampanye Pramono Rano. Selamat sore Jessica, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Priska dan pemirsa. Saat ini dapat saya sampaikan bahwa saya sudah berada di agenda terakhir calon gubernur Jakarta nomor urut 3 yaitu Pramono Anung, yang merupakan juga agenda terakhir yang dilakukan secara terbuka karena setelah ini agenda yang akan dilakukan adalah agenda tertutup. Jika saya dapat saya sampaikan bahwa di agenda terakhir ini adalah agenda podcast bersama Kasih Solusi yang membahas terkait program-program yang akan dijalankan jikalau paslon nomor urut 3 Pramono Anung dan juga Rano Karno terpilih sebagai gubernur Jakarta, yaitu program terkait membantu UMKM. Sebagaimana kita tahu bahwa setelah selesainya Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, akan menjadi kota bisnis, sehingga pada hari ini, sore hari ini Pramono Anung membahas program-program yang akan dijalankan nantinya. Dan juga bila kita dapat saya sampaikan, kilas balik sedikit, yaitu sebelum dari agenda terakhir ini Pramono Anung melakukan belusukan ke dua titik, yaitu yang pertama di Kampung Bayam. Di area Kampung Bayam ini Pramono Anung bertemu dengan warga setempat untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh warga setempat, yaitu terkait polemik hunian Kampung Susun Bayam yang dijanjikan oleh Anies Baswedan semasa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan memang warga setempat menyampaikan langsung kepada Pramono Anung untuk memberikan solusi, yaitu terkait polemik tarif huniannya sekitar 600.000 yang dirasa bahwa tarif ini terlalu tinggi yang dirasakan oleh warga. Sehingga setelah mendengarkan aspirasi tersebut, Pramono Anung pun menanggapi untuk diberikan juga evaluasi terkait tarif-tarif yang apakah akan tetap berada di
jam di tarif 600.000. Dan juga selain itu juga setelah dari Kampung Bayam ini, Pramono Anung melakukan belusukan juga di daerah padat penduduk Sunter terkait membahas mendengarkan aspirasi juga dari warga setempat, khususnya dengan warga lanjut usia terkait fasilitas yang diberikan juga selama masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, yaitu Kartu Lansia Jakarta. Dirasakan oleh warga setempat bahwa pemberian KLJ ini belum merata, sehingga Pramono Anung pun menjadikan ini menjadi sebuah fokus bagi dia untuk diratakan kembali jikalau nantinya terpilih. Dan juga setelah tadi saya bertemu langsung juga dengan Pramono Anung menyampaikan bahwa besok akan dilakukan beberapa agenda belusukan juga ke 10 hingga 11 titik. Baik, terima kasih Jessica atas informasi yang Anda sampaikan dari kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis pagi. Jokowi meninjau fasilitas pendidikan di SMK Negeri 1 Tanah Grogot. Dalam kunjungan kerja Presiden saat meninjau fasilitas pendidikan SMK Negeri 1 Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, Presiden Jokowi mendapat sambutan meriah dari para siswa. Presiden Jokowi kembali memberikan hadiah sepeda pada sejumlah siswa yang bersedia maju dan mampu membacakan Pancasila serta menjawab pertanyaannya. Presiden Jokowi juga berpesan pada para siswa untuk rajin belajar, berdoa, dan juga berolahraga. Saya Azizah Alia. Azizah, ya langsung. Pancasila, 1. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Perkenalkan, nama saya Jumansa. Ibu kota Indonesia namanya? IKN Nusantara. Ibu kota Nusantara, Pak. Iya, Ibu kota Nusantara. Mau foto? Pilih foto atau pilih sepeda? Dari SMK Negeri 1 Tanah Grogot, Presiden Joko Widodo juga meninjau persediaan beras di Komplek Pergudangan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga membagikan bantuan pangan, masing-masing 10 kg beras kepada warga penerima bantuan. Bantuan pangan 10 kg beras per bulan akan dilanjutkan di bulan-bulan selanjutnya. Di hadapan warga penerima bantuan, Presiden Jokowi menyampaikan agar ke depannya warga bisa menyampaikan keluhannya pada Presiden terpilih Prabowo Subianto karena dirinya akan segera purna tugas pada 20 Oktober mendatang. Presiden Jokowi juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat jika selama masa kepemimpinannya terdapat kesalahan dan kekurangan. Oh, di bawah. 10 kilo semua. Ya. Ini penerima juga bulan Januari, Februari, Maret terima semua. Ada yang ingin disampaikan keluarnya berasnya apa? Berasnya hitam-hitam. Berasnya bagus ya. Alhamdulillah.
Ya. Nanti kalau ketemu Presiden terpilih Pak Prabowo, disampaikan, Pak, minta dilanjutkan Pak, gitu. Karena saya nanti tanggal 20 Oktober itu sudah purna tugas, sudah pensiun. Ya, apa semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya adalah manusia yang tidak sempurna, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kebodohan, penuh dengan kegilapan. Pada kesempatan yang baik ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan, kegilapan, kekurangan dalam saya membuat kebijakan-kebijakan untuk rakyat. Itu Bu. Terima kasih. Pemirsa, MPR RI mengadakan sidang akhir masa jabatan periode 2019-2024. Dalam sidang ini turut dibahas mengenai wacana amandemen kelima UUD 45. Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Pengkajian MPR, Jarod Saiful Hidayat. Selain kajian perubahan Undang-Undang Dasar, Jarod menjelaskan 4 pengkajian sisanya terkait tata cara pelantikan dan pemberhentian Presiden, Wakil Presiden, serta jenis-jenis putusan MPR dan pelaksanaan sidang tahunan MPR. Kajian tentang tata cara perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembahasan di Badan Pengkajian melibatkan para pakar, akademisi dari berbagai perguruan tinggi melalui forum Focus Group Discussion. Pembahasan oleh tim perumus Pleno Badan Pengkajian dan terakhir telah kami laporkan dan dibahas serta disepakati dalam rapat gabungan MPR tanggal 23 September 2024. Pemirsa, anggota DPR terpilih Tia Rahmania gagal dilantik usai viral mengkritik integritas Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Caleg Dapil 1 Banten itu bahkan dipecat dari partainya PDI Perjuangan. Gufron yang terhormat, daripada Bapak bicara yang teori seperti ini, kita semua tahu Pak, negara ini berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Anggota DPR terpilih Tia Rahmania tiba-tiba menginterupsi Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang tengah memberikan materi di acara pemantapan caleg DPR RI oleh Lemhanas hari Minggu kemarin. Caleg PDIP ini menyebut Nurul Gufron tidak pantas memberikan materi integritas, mengingat sebelumnya Wakil Ketua KPK ini sempat tersandung sejumlah kasus pelanggaran etik. Mending Bapak bicara kasus Bapak, bagaimana Bapak bisa lolos Dewan Etik, kemudian dipetun sukses. Bagaimana kasus Bapak memberikan rekomen pada ASN. Bagaimana kasus-kasus Bapak yang lain Bapak bisa lolos. Setelah diminta berhenti interupsi, caleg Dapil 1 Banten ini keluar dari ruangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar. Dituding di forum resmi dan di depan ratusan caleg DPR RI, Nurul Gufron hanya tersenyum. Sehari usai peristiwa panas di Lemhanas, KPU merilis keputusan. Tia Rahmania gagal dilantik digantikan Boni Triana, caleg PDIP dengan perolehan suara di bawahnya. KPU menyebut penggantian itu karena Tia Rahmania resmi dipecat dari keanggotaan PDIP. Hingga saat ini, PDIP belum memberikan klarifikasi apakah pemecatan Tia Rahmania karena viral kritik di Lemhanas atau ada persoalan internal lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan.